Muji Allah dan teristimewa untuk mendengarkan sabdanya pada hari ini sebagai siraman rohani kita untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Allah yang sangat terkenal sekali. Saya rasa ini tidak asing lagi bagi kita. Namun izinkan saya untuk menyampaikannya bagi kita. Yohanes pasal 3, dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 16. Injil Yohanes pasal 1 Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita baca silih berganti. Saya mulai terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara ayat yang berikut sampai ayat ke-16 kita bersama-sama. Sudah dapat semua? Baik, kita akan mulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang telah kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Kita bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, firman ini sangat terkenal sekali.
dan ini sangat akrab sekali di telinga kita. Barangkali ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah menghafal ayat ini. Namun pada hari ini kita akan mengingatkan kembali tentang bagian ini. Bagian ini Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai keselamatan atau masuk surga, atau kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Itu keselamatan. Setiap orang percaya ini target utamanya adalah masuk surga. Kalau saya boleh bertanya pada kita di tempat ini, seandainya nanti malam Yesus pulang kedua kalinya, yakinkah kita masuk surga? Amin. Amin. Kok masih ada yang ragu-ragu? Ini iman ini eksklusif. Percaya Yesus garansi keselamatan. Percaya Yesus garansinya masuk surga. Kalau bicara keselamatan, ada banyak pandangan tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teori-teori tentang keselamatan. Ada yang berkata perbanyak amal supaya surga itu semakin dekat. Semakin banyak amal, semakin banyak kita berbuat baik, maka surga itu semakin dekat. Itu teori. Tanda tanya bagaimana kita bisa, kalau kita ukur setiap hari, mana yang lebih banyak kita lakukan? Kebaikan atau keburukan? Kalau sama-sama beratnya, berarti kemana? Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada yang menyatakan satu teori yang berkata bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Nah, ini teori jalan-jalan yang kurasa. Surga di telapak kaki berarti langsung jadi jangan kakilah kita dong, baru bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara, kekristenan percaya Yesus itu sudah jaminan masuk surga. Karena keselamatan tanpa syarat, hanya berdasarkan iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, di bagian ini kita akan belajar beberapa hal supaya kita memperoleh keselamatan itu, supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Nikodemus di sini, Yesus berkata kepadanya, jika engkau tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat aja tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam kerajaan surga? Sebetulnya Bapak Ibu, doktrin keselamatan ini maha penting dalam kehidupan kekristenan. Ajaran maha penting, dan ini target kita sebagai orang percaya, supaya setiap kita ini memperoleh keselamatan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari tentang bagaimana memperoleh keselamatan. Yang pertama, yaitu memiliki dasar iman yang benar. Kita akan lihat di ayat 1 dan ayat 2. Saya akan baca bagi kita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Di sini Nikodemus memiliki konsep yang salah tentang dasar imannya kepada Yesus. Dia meletakkan dasar kepercayaannya di atas dasar mujizat dan tanda. Kalau kita akan lihat konteks daripada ini di pasal 2 ayat 23 dan 24.
Saya akan baca bagi kita Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mereka percaya Yesus karena tanda dan mujizat. Ini konsep yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Konsep Nikodemus di sini konsep yang keliru, meletakkan dasar kepercayaannya kepada Yesus berdasarkan mujizat dan tanda. Kalau saya sembuh, saya percaya Yesus. Jadi kalau tidak sembuh bagaimana? Ini konsep yang salah. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bagi kita bahwa dasar kepercayaan kita, dasar iman kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Yesus sebagai batu penjuru. Dasar iman kita adalah Alkitab. Itu dasar iman orang percaya. Ada istilah teolog itu sola scriptura. Iman berdasarkan kitab suci. Di situ kita akan meletakkan dasar iman kita di atas dasar kebenaran firman Allah, bukan karena tanda dan mujizat, bukan karena berkat Tuhan. Lalu saya percaya Yesus. Kalau saya diberkati Yesus, kalau saya diberkati Tuhan, baru saya percaya Yesus. Itu konsep yang salah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada hari ini supaya kita meletakkan dasar iman kita kepada Yesus berdasarkan Alkitab. Sebetulnya Yesus sudah diceritakan dari awal di Yohanes pasal 1. Penulis kitab Yohanes itu telah menceritakan, memperkenalkan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan dia sendiri adalah Allah. Tetapi Nikodemus ragu akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kita belajar dari hal ini. Mari kita memulai hal ini dalam kehidupan kita, sehingga kepercayaan kita, iman kita, kita bangun di atas dasar Alkitab, di atas dasar firman Allah, bukan dasar mujizat, bukan di atas berkat. Kita bangun kepercayaan kita. Ada amin, Bapak Ibu? Hal yang pertama untuk memperoleh keselamatan itu, hal yang pertama memiliki dasar iman yang benar. Dasar iman kita yang benar meletakkan di atas dasar firman Allah. Firman Allah itu adalah benar, tidak ada salahnya. Dia dikatakan kitab suci karena dia tidak mengandung kesalahan, baik dari isi, kesaksian dan beritanya. Tidak salah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana memperoleh daripada keselamatan supaya kita bisa masuk surga? Yang kedua adalah lahir baru atau dilahirkan kembali. Saya akan baca bagi kita ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hal yang kedua untuk memperoleh keselamatan, dilahirkan kembali. Di sini Yesus bercerita tentang dua hal kelahiran, dua jenis kelahiran, lahir dari air dan lahir dari roh. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang gagal paham tentang ayat ini. Tidak semua, tapi banyak orang yang gagal paham tentang ayat ini. Mereka menafsir bagian ini adalah baptisan air. Lahir dari air adalah baptisan air, lahir dari roh adalah baptisan roh. Tetapi kalau kita belajar tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara, ini tema sekali. Yesus tidak sedang berbicara tentang baptisan. Yesus berbicara tentang kelahiran di sini. Lahir dari air, lahir dari roh. Lahir dari air itu adalah kelahiran pertama. Lahir yang kedua itu adalah lahir dari roh, lahir dari Allah, sehingga menjadi manusia rohani. Ini ayat ini sangat sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau jujur dan tunduk kepada teks. Sebetulnya ini sudah dijelaskan sebelumnya di pasal 1. Kita akan lihat bagaimana lahir dari Allah itu, lahir dari roh. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Saya akan baca bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lahir kedua kali artinya lahir dari Allah. Bagaimana lahir dari Allah? Itu percaya Yesus. Percaya Yesus, kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Mustahil jadi anak sebelum dilahirkan. Tetapi ada banyak para teolog yang mencoba memasukkan pikirannya ke dalam teks ini, memaksakan pikirannya masuk ke dalam teks. Mereka menafsir ini. Lahir dari air, baptisan air. Lahir dari roh, baptisan roh. Sebelumnya kalau kita membaca, memahami ayat 5 dan ayat 6, saya akan baca bagi kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Air menjadi daging, itu proses pembuatan. Itu proses penciptaan manusia. Ribuan tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, firman Allah telah memberitahukan kita bahwa manusia berasal dari sana. Sebelum Allah ada ilmu kedokteran di dunia ini. Ribuan tahun sebelum ada ilmu kedokteran, firman Allah telah memberitahukan hal ini. Proses air menjadi daging itu adalah proses menjadinya manusia. Kecuali Adam dan Hawa, itu tidak melalui kandungan, tidak melalui rahim. Itu kelahiran pertama. Lalu ada yang berkata begini, ayat 5 dan 6 itu terpisah. Oke, kita pisahkan. Berarti apa yang dilahirkan dari air adalah air, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, apa yang dilahirkan dari daging adalah baptisan daging. Konsep yang salah. Ini merupakan alasan
tafsiran sebetulnya sebenarnya. Tafsiran yang seperti mana ada baptisan daging? Bagaimana membaptis daging? Sebetulnya itu tidak ada. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, untuk memahami bagian ini, untuk memahami Alkitab, pahamilah secara kontekstual dan historika. Jangan suka copot-copot. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di tempat ini untuk membaca Alkitab secara komprehensif, membaca secara keseluruhan. Jangan suka copot-copot ayat. Kita akan menafsir sendiri. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dilahirkan kembali supaya kita masuk dalam kerajaan Allah, memperoleh hidup yang kekal. Hal yang kedua adalah lahir baru. Lahir baru adalah dilahirkan dari Allah. Lahir dari Allah adalah percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Itu prosesnya, kita dilahirkan dari Allah. Karena tubuh kita itu sudah berdosa. Roh kita yang dilahirkan kembali supaya kita bisa masuk dalam kerajaan. Tubuh dan darah, daging ini tidak ada tempatnya dalam kerajaan surga. Hanya roh yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu roh kita diperbaharui, dilahirkan kembali. Kita akan lahir dari Allah supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hal yang ketiga adalah percaya tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ayat 14 dan 16 saya akan bacakan bagi kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mestinya kita percaya, karena kita tidak bisa menerima pengampunan tanpa pengorbanan Yesus. Kita tidak bisa diselamatkan, kita tidak bisa dibebaskan dari dosa tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Yesus telah berkorban untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya hal itu. Makanya sering dikatakan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan tidak bersyarat, hanya percaya saja. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Percaya pengorbanannya. Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Percayakah kita hal ini? Kalau kita percaya itu, kita sudah diampuni. Bukan karena melakukan kebaikan kita diselamatkan. Sama sekali tidak ada usaha kita di sana untuk memperoleh keselamatan. Itu anugerah Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah bagi orang percaya. Ayat 16 ini sering kita baca di Natal. Ayat hafalan bagi kita. Pertanyaan, apakah kita sudah percaya pengorbanan Yesus? Yakinkah kita? Atau masih ada yang ragu-ragu, yang berkata aku manusia berdosa, masih berdosa, masih hidup di dalam dosa? Jadi sia-sialah pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, pada hari ini firman Allah mengajarkan 3 hal bagi kita. Kita meletakkan dasar iman kita yang benar, lahir kembali, dan percaya pengorbanan Yesus untuk pengampunan dosa kita.
Dia telah menebus kita. Allah yang membenarkan kita, bukan kita yang membenarkan kita. Kita tidak sanggup membenarkan diri di hadapan Allah karena kita manusia yang lemah. Tetapi Allah yang membenarkan hidup kita. Dan ini adalah kelebihan doktrin kekristenan. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Dan ini adalah inisiatif Allah untuk memberikan keselamatan kepada orang percaya. Dia telah merancang mulai dari Taman Eden. Allah telah merancang keselamatan itu dari Taman Eden dan sampai Yesus tiba di dunia ini sebagai korban penghapus dosa dunia. Dan dia digelar sebagai anak domba Allah, penghapus dosa dunia, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini, supaya kehidupan kita jangan sia-sia, kita harus sesuai dengan firman. Kita periksa kehidupan kita. Sudahkah saya meletakkan iman saya berdasarkan kebenaran firman Allah? Jangan sia-sia saja kita datang ke gereja setiap minggu, sementara keselamatan kita tidak jelas. Ini sangat perlu bagi kita. Setiap minggu kita ibadah, namun keselamatan kita tidak jelas. Sudahkah kita lahir kembali? Sudahkah roh kita diperbaharui? Hidup kita diperbaharui, dilahirkan dari Allah? Itu kita yang menjawab masing-masing. Percayakah kita akan pengorbanan Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita? Ada 3 hal ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan ini kita jawab sendiri. Kita jawab masing-masing. Sudahkah atau belum? Kalau belum, mari hari ini setelah mendengar firman ini, yakinkan bahwa saudara, ketika Yesus datang kedua kali, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, saya percaya hari ini yang hadir di tempat ini, masing-masing kita telah memperoleh keselamatan daripada Allah, dan kehidupan kekristenan kita tidak ada yang sia-sia. Karena percaya Yesus, jaminan masuk surga. Amin. Amin. Sampai di sini firman Allah yang boleh kami sampaikan. Semoga Roh Kudus terus mengajarkan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan yang begitu bahagia ini, Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu hari ini. Sesungguhnya ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan ini adalah tujuan akhir hidup kami, bahwa kami masuk dalam kerajaan Allah. Dan hari ini kami percaya, ketika kami percaya Yesus, bahwa kami memperoleh keselamatan. Kami melihat keselamatan itu adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia meletakkan dasar iman kami di atas dasar kebenaran firman. Memampukan kami sehingga setiap kami sungguh-sungguh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan jika Engkau kembali untuk menjemput kami ini sebagai orang percaya masuk dalam kerajaan, terpuji Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan Amin. Saya kembalikan kepada Saudara.